Halo anak-anakku, apa kabar? Saya harap semuanya sehat-sehat ya. Kalian masih harus tetap semangat ya, walaupun kita belajar dari rumah. Oke anak-anakku, hari ini kita akan belajar dengan tema hormat kepada orang tua dan sesama. Oke, nanti kita akan belajar dari cerita, yaitu legenda dari Tanah Minang. Apa itu? Ya, nanti kita akan lihat ya. Sebelum mulai pembelajaran kita siapkan hati, kita mau berdoa supaya kita sungguh-sungguh layak atau siap untuk belajar hari ini. Oke? Kita siapkan hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Pengasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau telah memberikan kami hidup melalui ayah dan ibu. Ajarlah kami untuk mengikuti dan menyayangi mereka, karena mereka telah menjadi perpanjangan kasih-Mu untuk menciptakan, membesarkan, dan mendidik kami. Berkatilah segala jasa serta kebaikan mereka, dan balaslah dengan rahmat-Mu, karena kami tidak akan pernah sanggup membalas jasa mereka. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku, kita sudah mengawali dengan doa. Seperti saya katakan tadi, kita akan membaca cerita Malin Kundang ya. Saya bacakan ceritanya. Pada suatu hari, dikisahkan seorang anak laki-laki yang hidup bersama ibunya di desa di daerah Minang. Mereka berdua tinggal bersama di gubuk yang kumuh, jelek dan kusam. Rumahnya hampir roboh karena mereka sangat miskin. Ibunya bekerja serabutan dan ayahnya sudah meninggal, sehingga mereka hidup seadanya. Mendapat uang atau upah hanya habis untuk makan satu hari. Kemudian esoknya ibu harus bekerja lagi banting tulang dengan semangat demi anak laki-lakinya. Anak laki-laki miskin itu bernama Malin Kundang. Awalnya ia merupakan anak yang baik dan berbakti kepada ibunya. Ia selalu membantu ibunya jika kesusahan dan selalu membantu ibu bekerja serabutan. Hal ini membuat ibunya senang dan bangga memiliki Malin. Ibunya yang sangat miskin ini selalu merasa sedih karena tidak bisa memberikan apa-apa kepada anaknya. Ibunya selalu meratapi nasibnya yang malang dan berdoa semoga nasibnya bisa membaik demi anaknya yang untuk sukses merubah hidup keluarga. Meskipun hidupnya sangat miskin, Malin Kundang hidup dengan kasih sayang ibunya yang tulus. Semua hal yang ibunya lakukan pasti dilakukan untuk Malin, sehingga tidak ada satupun harta atau uang disembunyikan oleh ibunya. Hal ini membuat Malin bertumbuh menjadi anak yang baik dan berbakti sebelum ia remaja. Malin merupakan anak yang selalu didoakan oleh ibunya supaya sukses dan bisa merubah derajat keluarganya. Namun ibunya tidak memaksakan itu. Yang penting bagi ibunya adalah bukan apa-apa melainkan kesehatan dan keselamatan Malin. Ibunya sangat sayang kepada Malin sehingga sampai semua orang paham betul jika Malin akan dicari ibunya ketika main. Dan Malin tidak berkeberatan untuk hal itu. Malin masih menjadi seorang bocah kampung yang tidak memiliki bekal cukup untuk pergi ke kota. Hal ini membuat Malin berpikir bagaimana caranya untuk ia ke kota dan merubah nasibnya. Ia akhirnya berencana untuk ikut kapal pemberangkatan pertama pada dini hari. Kapal tersebut biasanya menghantar ikan ke kota dan bisa memberikan tumpangan kepada siapapun secara gratis. Kesempatan itu tentunya tidak ingin dibuang oleh Malin, sehingga ia memberitahukan ibunya bahwa ia akan segera mengembara pergi ke kota. Ibunya yang selama ini merawat Malin awalnya tidak setuju dan sangat sedih jika Malin pergi. Karena hal ini ibunya tidak mau ditinggalkan oleh anak kesayangan satu-satunya dan ia hanya ingin bersama Malin di sampingnya. Namun
ia juga menyadari bahwa mimpi Malin harus didukung untuk membuat anaknya bahagia. Hatinya sangat berat. Akhirnya mengizinkan Malin pergi meski dengan air mata dan kekhawatiran pada hatinya. Ibunya memberi bekal uang tabungan yang selama ini ia simpan untuk Malin sambil menangis dan berkata, "Hati-hati di jalan, anakku sayang." Malin kemudian membereskan bajunya serta bergegas pergi menuju kapal yang berangkat pada dini hari. Kapal yang berangkat pada dini hari itu pun berhasil ditumpangi untuk pergi ke kota. Ia berjanji tidak akan pernah kembali ke kampung sebelum berhasil di kota. Hal ini menjadi motivasi yang besar untuk Malin supaya bekerja keras di tempat perantauannya. Pada awalnya Malin tidak tahu apa-apa tentang kota. Yang diketahui hanyalah cara berdagang. Namun strategi berdagang Malin berjalan sukses. Ia berhasil menguasai pasar kota dan menjadi saudagar kaya dalam beberapa tahun. Dan Malin ingin pulang ke kampung. Malin yang sudah sukses ini pergi ke kampung dengan harta berlimpah, juga istri yang cantik. Hal ini tentunya menjadi sorotan besar untuk masyarakat di lingkungannya, karena dulu Malin hanyalah pemuda miskin yang bekerja keras saja. Namun sekarang Malin merupakan pengusaha sukses yang ingin pamer harta dan melupakan ibunya. Ibunya tidak ia jumpai karena merasa malu dengan orang tua miskin yang tidak selevel dengannya. Malin membenci ibunya. "Anakku!" Teriakan itu berasal dari belakang. Ia adalah ibu Malin yang merindukannya. Malin tidak peduli kepada ibunya yang bergegas pergi. Namun ibunya mengejarnya dan menggenggam bahunya. Saat itulah Malin merasa risih dan berhenti melangkah. Kemudian Malin marah dan kesal, lalu membentak ibunya dan berkata dia bukan siapa-siapanya. Malin kemudian mendorong ibunya sampai jatuh dan menendangnya sampai ibunya terluka. Ibunya sakit hati dan marah kepada Malin, kecewa sampai langit pun ikut menangis. Akhirnya ibunya tidak kuat menahan amarah dan mengutuk Malin di pinggir pantai. Ibunya Malin mengutuknya menjadi batu. Kemudian badan Malin semakin keras. Berubahlah ia menjadi sebuah batu di pinggir pantai. Meski Malin menyesal telah menyakiti hati ibunya, namun semuanya sudah terlambat karena ibunya sangat sakit hati. Batu tersebut sekarang berada di daerah Sumatera yang dikenal sebagai legenda Malin Kundang yang terkenal dan banyak diceritakan turun-temurun. Nah, anak-anakku, itulah sepenggal cerita mengenai Malin Kundang. Nah, sekarang kalau kita belajar dari cerita Malin Kundang, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya, yang pertama, bagaimana perasaanmu setelah mendengar cerita atau drama tersebut? Ya, dari cerita ini, apa yang perasaanmu? Apa yang kamu rasakan? Ya, senang atau kemudian kamu teringat dengan ibumu? Ya, apa sedih? Ya, gitu. Ya, nomor 2. Apakah ibu Malin Kundang mengasihi anaknya? Ya, sebutkan beberapa bukti. Nah, tadi jelas ya dalam cerita ya. Oke, nomor 3. Apakah Malin Kundang menghormati dan menyayangi ibunya? Ya. Mungkin ada perbedaan waktu dia kecil dan ketika ia sudah kaya. Ya. Oke, perasaan apa yang kamu peroleh dari cerita atau drama tersebut? Apa perasaannya? Ya. Jadi pesannya, maksud saya, pesan yang kamu peroleh. Ya, bahwa apa? Ya, jelas ini berkaitan dengan orang tua kita ya. Oke. Yang terakhir, apakah selama ini kamu sudah menyayangi kedua orang tuamu? Dengan cara apa? Oke, saya kira cerita ini bisa berbicara banyak ya. Silahkan nanti ini dijawab, kemudian nanti setelah selesai juga bisa diserahkan ke Bapak Ibu guru. Oke. Anak-anakku, kita
Oh ya, ternyata ada 6 pertanyaan ya. Yang terakhir, yang nomor 6, mengapa kita harus menyayangi kedua orang tua kita? Ya, seperti dalam doa tadi, apa kira-kira? Kenapa kita harus menyayangi orang tua kita? Ya. Kita juga belajar dari kitab suci, ya. Jadi kita hari ini akan membaca dari kitab Ulangan yang isinya tentang kewajiban kita, ya, terhadap orang tua kita. Ya, ini ada firman Allah yang keempat, ya. Ada 10 firman Allah. Yang keempat adalah hormatilah ayah bundamu. Ini terdapat dalam kitab Ulangan bab 5 ayat 16 ya. Silahkan dibaca ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, ini janji Tuhan ya. Jadi kita diperintahkan untuk menghormati ayah ibu kita, papa mama kita, ya, bunda, ya, ayah kita, ya. Jadi supaya apa? Lihat janji Tuhan, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, sungguh luar biasa. Nah, kutipan yang kedua diambil dari kitab Sirach, ya, bab 3 ayat 12 sampai 16. Ini juga berkaitan dengan apa sih kewajiban kita terhadap orang tua kita. Di situ dikatakan, anakku, tolonglah bapakmu di masa tuanya. Janganlah menyakiti hatinya di masa hidupnya. Pun pula kalau akalnya sudah berkurang, hendaklah kau maafkan. Jangan menistakannya sewaktu engkau masih berdaya. Kebaikan yang ditujukan kepada bapa tidak sampai terlupa, melainkan dibilang sampai sebagai pemulihan segala dosamu. Pada masa pencobaan engkau akan diingat oleh Tuhan, maka dosamu lenyap seperti air beku yang kena matahari. Serupa penghujat, barang siapa meninggalkan bapaknya, dan terkutuklah oleh Tuhan orang yang mengerasi ibunya. Jelas ya, ini nasihat kita, nasihat dari Tuhan untuk kita, bagaimana kita harus memperlakukan ayah bunda kita. Ya, apalagi kalau mereka sudah tua, ya, kita udah merasa kuat, ya, mereka di situ dikatakan sudah lemah akalnya, ya, kita tidak bisa menyakiti mereka. Ya, lihat ya, di ayat terakhir ini dikatakan, ya, terkutuklah oleh Tuhan orang yang mengerasi ibunya. Jelas ya, ini ibu sangat orang tua kita memang harus betul-betul kita hormati dan kita perlakukan dengan baik adanya. Nah, anak-anakku, apa sikap dan kewajiban kita terhadap orang tua kita? Ya, jelas bahwa sikap dan kewajiban kita terhadap orang tua adalah yang pertama, hormat kepada orang tua kita. Ya, hormat kepada orang tua tidak sama dengan takut kepada mereka. Ini berbeda tentunya ya. Sebagai anak ya yang membutuhkan bimbingan, kita harus terbuka dan berani mengatakan apa yang perlu kita sampaikan. Tetapi sebagai bentuk hormat ya, kita harus berbicara secara sopan, rendah hati, tidak merendahkan dan tidak menghina mereka ya. Ngomong tidak boleh bentak-bentak ya. Ma, aku mau minum. Gak boleh begitu ya. Ma, tolong ambilin minum. Pa, tolong antar aku ke sekolah. Nah, itu salah satu bentuk dan cara kita menghormati juga orang tua. Nah, terus kemudian cinta terhadap orang tua. Nah, ada kalanya orang tua merasa lelah, sakit atau memerlukan bantuan. Khususnya jika usia mereka ya semakin lanjut ya, sikap cinta sebagai anak sungguh mereka perlukan. Kita perlu menemani mereka dengan senang hati, memberi perhatian, menolong, mendoakan ya, serta menunjukkan rasa terima kasih atas segala kebaikan yang sudah mereka lakukan. Terus kemudian taat kepada orang tua. Kita percaya bahwa orang tua merupakan perpanjangan tangan Tuhan yang memiliki peran sebagai pemimpin di dalam keluarga. Sebagai pemimpin dan perpanjangan tangan Tuhan, mereka pantas kita taati. Ya kan? Karena ketaatan kita terhadap mereka merupakan bukti bahwa kita mengakui kepemimpinan serta didikan kasih mereka. Tentu saja ya, ketaatan yang dimaksud perlu disertai dengan sikap kritis dan akal sehat ya. Jadi ya, kita harus menaati mereka. Kalau misalkan diperintahkan, ayo kamu mencuri, nggak boleh dong ya, walaupun yang memerintah orang tua tetap. Karena apa? Karena mencuri itu perbuatan yang
perbuatan yang tidak baik, ya. Saya yakin tidak akan ada orang tua yang seperti demikian. Tapi kita harus kritis, ya. Oke. Nah, kemudian yang keempat, membantu orang tua. Ini menjadi penting, ya. Tanpa mengingat atau mengharapkan imbalan, kita sepatutnya selalu bersedia untuk membantu dan menolong mereka, terutama ketika mereka berada di dalam keadaan yang memerlukan bantuan, ya. Misalnya ketika mereka sedang lelah, sakit, tidak berdaya atau merasakan kesepian, ya. Misalkan lihat papa kita capek, Pak, aku pijitin ya, Ma, aku pijitin ya. Nah, itu adalah apa? Adalah salah satu cara orang tuamu akan sangat senang, ya. Karena apa? Karena mereka merasa diperhatikan oleh anak-anak mereka. Oke. Nah, anak-anakku, saya kira untuk mencintai orang tua juga perlu mencintai sesama, ya. Karena orang tua juga sesama kita, ya. Oke, jadi cinta kasih merupakan hukum yang terutama. Hal itu merupakan isi hukum Taurat, ya, sebagaimana dikatakan oleh ahli-ahli Taurat dalam percakapannya dengan Yesus. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini perintah Tuhan yang sangat luar biasa, ya. Kita diminta untuk mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Jadi mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Sesama kita adalah semua orang, ya. Kisah yang mengisahkan seorang Samaria yang murah hati. Ya, dalam kisah seorang Samaria ini jelas, ya, memberikan penegasan bahwa sesama kita adalah orang yang telah menunjukkan belas kasihan, ya, dan bukan di bawah ikatan keagamaan atau adat istiadat tertentu, ya. Suku tertentu, ya, semua adalah sesama kita, ya, terutama mereka yang menunjukkan belas kasihan. Nah, kesamaan sebagai manusia di hadapan Tuhan menjadi dasar utama bagi kepedulian serta berbagi kasih, ya, berbagi cinta kasih. Nah, maka sekali lagi sesama kita, ya, adalah mereka yang sungguh-sungguh ada di sekitar kita. Tidak peduli siapa mereka, apa agama mereka, suku mereka, jenis kelaminnya, tetapi tetap, ya, mereka sama di hadapan Allah, sama di hadapan Tuhan, ya. Anak-anakku, kita akan mengakhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Kita sudah belajar bagaimana kita harus berkewajiban terhadap orang tua kita, bagaimana kita harus memperlakukan orang tua kita dan juga sesama kita. Nah, kita akan akhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, seringkali kami kurang mempedulikan sesama, khususnya mereka yang memiliki perbedaan dengan kami. Beda suku, beda agama, beda sekolah, atau perbedaan lainnya. Melalui pembelajaran hari ini, Engkau memanggil kami, mengingatkan kami agar mau peduli dan melaksanakan cinta kasih kepada sesama dan orang tua. Bantulah kami untuk dapat melaksanakan perintah-Mu dengan bersikap peduli dan mau mengasihi mereka sebagaimana Engkau peduli dan mengasihi mereka pula. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anakku, kita sudah di akhir pembelajaran kita. Nah, untuk mendalami pembelajaran kita, apakah kalian nangkep apa enggak ya pembelajaran kita hari ini? Nah, silakan dikerjakan di buku. Nah, ini yang harus kalian jawab, ya. Yang pertama, apa kewajiban kita sebagai anak terhadap orang tua? Ya, menurut kitab Sirak bab 3 ayat 12 sampai 16. Ya, tadi juga sudah saya bacakan, ya. Jelaskan maksud firman keempat, hormatilah ibu bapakmu, ya. Oke, nomor 3, sebutkan beberapa alasan seseorang anak perlu hormat terhadap orang tua. Ya, yang keempat, sebutkan beberapa contoh perbuatan menghormati orang tua. Ayo, apa? Banyak, ya. Lihat pengalaman-pengalamanmu. Pasti banyak ketika kalian bertindak menghormati orang tua, ya. Seperti kita contohkan tadi, salah satunya adalah berbicara dengan sopan. Kemudian yang kelima, sebutkan beberapa perbuatan yang akan kamu lakukan untuk menghormati dan menyayangi orang tua. Nah, kira-kira kamu mau buat apa untuk, ya, mewujudkan atau rasa hormatmu dan sayangmu kepada orang tua. Oke? Dan yang terakhir, jelaskan janji Allah yang terkandung pada perintah untuk menghormati orang tua. Oke, tadi juga saya sudah sebutkan, ya, di kitab Ulangan bab 5 ayat 16. Oke? Nah, aku demikian pembelajaran kita hari ini. Silakan kalau sudah selesai bisa dikumpulkan. Jadi kamu tadi mengerjakan tentang
pendalaman cerita Malin Kundang, ya kan? Nah, dan juga ini ya, 6 pertanyaan ini yang kamu harus selesaikan. Oke, yang sudah selesai silakan kirimkan ke Bapak Ibu guru ya, melalui WA atau melalui Google Classroom ya, atau melalui Google Form. Oke. Nah, anak-anakku yang belum subscribe ya, saya ingatkan untuk subscribe supaya kita tidak tertinggal materi-materi kita berikutnya. Oke. Sampai ketemu anak-anakku, tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan ya. Jangan lupa banyak berdoa. Sampai ketemu ya di video pembelajaran berikutnya. Bye bye. God bless you.